Ketika kebiasaan Syekh Utsaimin adalah menganggap sesuatu yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah, tapi giliran doa khatam Quran tidak dianggap bid'ah. Yang beliau tanya sebenarnya inkonsistensi bid'ah. Benar Ya, Ustaz. standarnya itu kenapa tidak baku seperti itu. Giliran ini tidak ada dalil Benar dibilang sekali. bid'ah. Giliran yang satu lagi tidak ada dalil dibilang tidak bid'ah. Itu sebenarnya. Jadi hujjah itu bukan 4 sebetulnya. Yang menjadi dasar itu bukan hanya 4. Di antara dasar yang dipakai oleh usuliyun itu adalah istiqra. Oke, berarti Bismillah, teman-teman ya, berkaitan dengan dialog saya mengenai bid'ah ya dengan Ustadz Emil ya. Di awal-awal ya, saya setelah menyebutkan tentang prosedur-prosedur yang tidak boleh dilanggar dan itu wajib atau dituntut mendatangkan dalil khusus. Karena itu adalah sebuah taqyidat dari hukum asal ya. Di antaranya yang saya sebutkan adalah kaidah al-aslu fi syurutil ibadah at-tauqif ya. Hukum asalnya syarat ibadah itu harus berlandaskan dalil. Nanti itu masuk ke syarat sahnya ibadah dan yang membatalkan ibadah. Itu harus berlandaskan dalil ya. Kemudian al-aslu fi zamanil ibadah ya. Hukum asalnya di waktu penentuan waktu sebuah ibadah itu harus berlandaskan dalil, karena kita tidak boleh menentukan sholat zuhur di waktu malam gitu kan, karena ini berkaitan dengan tuntutan dalil. Kemudian al-aslu fi makanil ibadah at-tauqifu 'alal adillah ya. Hukum asalnya penentuan ya, sebuah tempat ya, mimba bil khusus pada sebuah ibadah itu harus berlandaskan dalil. Kemudian saya juga menyebutkan miqdar, takaran dan jumlah ya kan. Ini masuk ke hukmul muwadhabah ya, hukum sebuah ketekunan ya hayyu ya qayyum yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya ya, berkaitan dengan syekhnya yaitu Ibnu Taimiyah. Maka ini butuh dalil ya kan. Lebih-lebih di situ mudawamah ya, berkesinambungan dan ada keutamaan khusus ya. Ini juga dituntut harus mendatangkan dalil khusus, karena ini adalah taqyidat dari kemutlakan sebuah dalil ya kan. Kemudian yang perlu kita ketahui ya kan, bahwasanya di sana ada kaidah mengatakan ya, al ulama'u mujtahidun la musyarri'un ya. Ulama itu adalah orang yang berijtihad, bukan menciptakan sebuah syariat ya kan. Kemudian kaidah yang lain mengatakan ya, aqwalul ulama yustadallu laha la biha ya. Pendapat ulama itu harus berlandaskan dalil, bukan dijadikan sebagai dalil ya. Mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang pasti kita sepakat beliau ya adalah seorang ulama dan bukan seorang nabi. Ketika beliau mentaksis, mengatakan muwadhabah ya, rutin tekun tentang zikir ya hayyu ya qayyum arba'ina marrah ba'da sholatil fajr ya kalau nggak salah gitu, maka ini adalah sebuah pentaksisan teman-teman ya. Ini adalah sebuah pentaksisan yang muncul dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dituntut dalil khususnya itu sudah jelas sekali. Dan saya juga mengatakan minal insaf, itu kaidahnya tuh, minal insaf ayyughtafaru qalilu khata'il mar'i fi katsiri shawabih ya. Ya, termasuk adil gitu kan. Kita mengampuni kesalahan yang kecil, yang sedikit dibandingkan kebenaran yang banyak dan luas dari seorang ulama. Kita tidak menjadikan siapapun itu sebagai seorang nabi, karena pendapat mereka itu yahtamilul khata' was shawab. Gitu ya teman-teman ya, mengenai tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang merutinkan menekunkan ya hayyu ya qayyum 40 kali ada sholatil fajr gitu kan. Maka ini yang masih saya minta dalil khususnya, karena saya telah memegang prosedur kaidah yang saya sampaikan di awal dialog, di awal diskusi begitu ya. Wallahu a'lam.